sudah kita lewati menjadi minggu-minggu yang bisa kita nikmati. Ya, kita nikmati bersama dengan Tuhan pastinya. Ya, nah maka dari itu kita akan merefresh kembali, diri kita, ya, merefresh kembali diri kita dan memflashback kembali kehidupan kita seperti apa, ya, seperti apa kita dan seperti apa kehidupan kita. Karena yang pastinya bahwa kita akan menantikan masa depan yang indah dan cerah. Amin. Ya, yang interview berdoalah agar ada feedbacknya, sehingga ada telepon bahwa diterima dan bisa bekerja. Ya, ada banyak hal yang kita dengarkan hari ini, ya, dan mari apapun yang sudah kita saksikan, yang sudah kita ceritakan hari ini, biarlah itu menjadi cerita kehidupan kita, menjadi sejarah yang kita tuliskan dalam perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini kita akan berbicara satu ayat firman Tuhan tentang Kristen berkarakter Herodes. Ya, ini saya tidak sedang bercerita tentang kelahiran Yesus, tetapi saya mau membuat satu kombinasi antara karakter orang Kristen dengan karakter Herodes. Jadi hal yang akan kita bicarakan hari ini adalah Kristen berkarakter Herodes. Nah, tinggal kita nanti menanyakan kepada diri kita, apakah saya sebenarnya Herodes di masa sekarang? Ya. Oke, kita langsung baca firman Tuhan dari Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 8. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 8. Kita saling bergantian. Lalu nanti kita akan beralih kepada Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 8 dan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Kita saling bergantian, saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Orang-orang Majus dari timur sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Di manakah dia orang berbunyi baru dilahirkan itu? Kami lihat di belakangnya di timur, kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka kemudian semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yuda, engkau sekali-kali yang kecil dalam mereka yang menderita Yuda. Karena dari perang-perang bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dalam satu sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berkumpul segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Haleluya. Sebegitu panjangnya kita membaca firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, tolong dibesarkan volumenya, Devan. Enggak, yang ini, TV-nya, TV. Oke, udah. Oke. Jadi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, tapi kita akan menonton video juga. Nah, itu ya. Jadi, yuk kita akan melihat video yang pertama dan nanti di akhir khotbah akan ada video yang terakhir, ya. Harus diulang. Oke, udah belum? Udah. Kemana di gereja? Tanya hari Minggu kamu kemana di gereja? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu gak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan hidupmu gak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Ke Batian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Ke Batian. Hampir tiap hari kamu ke Batian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu ke Batian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. La 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 la. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi tugas kewajiban berantakan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi keluargamu awut-awutan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk cari gebetan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan karena amplop persembahan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi begitulah realita kehidupan kekristenan hari ini. Rajin ibadah, wah sampai ekstrim pun, sampai mau dipatahkan pun leher anaknya kalau tidak ibadah. Ya, nanti ekstrim banget gitu. Ibadah. Tapi lagunya apa?
Tiap hari kamu rajin kebaktian, tapi hidupmu. Nah itu ya. Karena ibadah yang sesungguhnya teman-teman, Bapak Ibu Saudaraku sekalian adalah kehidupan kita setiap hari. Kutanya hari ini kamu kemana? Pelayanan. Terkadang seolah-olah bahwa untuk membenarkan diri kita menjadi orang yang suci, menjadi orang yang benar adalah pelayanan. Tapi setelah kita keluar dari pintu gereja ini, pelongoan yang ada bukan pelayanan. Maka bagaimana orang yang kekristenan yang berkarakter Herodes? Maka hari ini kita akan membicarakan itu. Herodes. Siapa yang kenal Herodes? Ada yang kenal Herodes? Kalau saya tidak kenal. Saya kenalnya dari tulisan. Saya tidak pernah ketemu. Ya, kalau Joy pernah ketemu berarti abadi ini Joy sebenarnya. Ya. Ya. Herodes, siapa yang tidak tahu cerita Herodes? Herodes itu adalah orang Yahudi yang dipakai oleh orang Roma untuk menjadi raja bagi orang-orang Yahudi itu. Karena tidak mungkin orang Roma menjadi raja bagi orang Yahudi. Sehingga orang Kaisar memilih Herodes untuk menjadi raja bagi orang Yahudi. Dan tahu bahwa Herodes ini dikatakan dalam sejarah adalah seseorang penjilat. Untuk mendapatkan satu jabatan, maka dia harus bagaimanapun caranya mengkhianati negaranya pun dia mau. Asalkan dia ada jabatan. Mau negaranya diminta 50% pajak, mau dia. Yang penting dia jadi raja. Bukankah hari ini seperti itu? Yang penting rela gue hianatin gereja gue, yang penting gue ada jabatan di sana. Padahal di gereja itu dia dibutuhkan. Di gereja itu dia menjadi orang yang sebenarnya mampu membangun gereja itu menjadi lebih baik. Tetapi oleh karena jabatan, oleh karena keinginan, oleh karena kebutuhan, oleh karena segala-galanya, gue rela meninggalin itu semua. Maka Herodes mengambil realitas itu bahwa negara buat dia itu buat apa gitu. Maka dia mengambil resiko. Apa yang kita bicarakan tadi malam? Dia mengambil resiko menjadi seorang raja, menjadi seorang penjilat bagi Roma, dan akhirnya dia mendapatkan jabatan itu menjadi seorang raja meskipun negaranya tersiksa, meskipun orang-orang Yahudi tersiksa, dipungut pajak yang tidak seharusnya masuk dalam undang-undang, maka Herodes pun melakukan itu. Tetapi sekejam-kejamnya Herodes, ternyata Herodes itu adalah penakut. Sekejam-kejamnya Herodes, ternyata Herodes itu adalah seseorang penakut. Dia penakut. Ya, dia seseorang penakut. Maka sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, orang-orang penjilat itu adalah sebenarnya penakut. Dan sudah banyak bukti itu. Kenapa? Karena dia tidak mau ada orang lain di atas dia. Dia mulai takut. Maka Herodes juga lah yang memerintahkan pembunuhan para bayi di Yerusalem. Maka Herodes juga yang memiliki muka dua di depan orang-orang Majus. Maka Herodes pula yang memerintahkan untuk membunuh Yohanes Pembaptis hanya karena ingin memenuhi hasrat anaknya. Maka Herodes sebenarnya adalah seseorang penakut. Ya? Matius pasal 2 ayat 1 sampai 8 itu diceritakan tentang kepanikan Herodes.
Herodes itu panik ketika dia mendengar bahwa ada raja orang Yahudi yang lahir. Ada raja baru yang lahir. Raja orang Yahudi yang lahir. Maka paniklah Herodes. Maka Herodes ini tidak mau ada orang yang menyaingi dia. Dia tidak mau ada orang yang mau melengsarkan dia dari kepemimpinannya sebagai raja. Sehingga cara satu-satunya adalah bagaimana benih bayi ini harus dimusnahkan dari lingkungan orang Yahudi. Maka dia cari itu, siapa raja itu? Maka dia memakai muka duanya. Dia bicara kepada orang-orang Majus, kalau nanti kalian lihat, ngomong ke saya. Kalau nanti kalian sudah menemukan dia, ngomong ke saya. Supaya apa? Agar saya datang menyembah dia. Ya. Herodes seorang raja. Masuk akal nggak kalau Herodes datang menyembah Yesus? Dia seorang raja, apalagi yang lahir itu diberitakan adalah seorang raja yang baru yang akan menggantikan Herodes, raja bagi orang Yahudi. Dan Herodes, dia tidak mau ada orang yang menggantikan tahtanya. Hari ini di dalam gereja ada banyak orang yang tidak mau disaingi. Ada banyak orang yang merasa gentar, takut ketika ada orang yang mulai lebih baik dari dirinya. Wah, kayak Joy ini. Ya, Joy ini, saya udah mulai melihat nih, Joy ini ada gerakan-gerakan yang mulai melengsarkan saya. Ya, karena Joy itu pintar. Dia lebih pintar dari saya. Filsafatnya bagus. Tetapi saya tidak pernah takut kalau Joy pun bersaing dengan saya. Biarkan saja. Saya lebih suka orang bersaing dengan saya daripada tidak bersaing sama sekali. Cuma dia nganggok. Iya pak pendeta, iya. Itu kan namanya kalau kita mengiyakan semua apa yang dikatakan pendeta, itu namanya sedang membodohi diri sendiri. Ya. Debat. Sampaikan apa yang ada di dalam hatimu. Kalaupun pada akhirnya pendeta tidak setuju, ya sudah. Yang penting apa yang ada di dalam hatimu kau sampaikan dulu. Jangan kau pendam. Jangan nanti di luar pintu ini baru kau ngomong, harusnya tadi saya ngomong begini. Kau berdosa itu. Maka mumpung ada di dalam forum, ngomong. Meskipun lawanmu pendeta. Nggak menjadi masalah itu. Yang penting jangan sampai saat dia khotbah kau interupsi. Terus pak, saya tidak setuju dengan khotbahnya. Nanti setelah dia turun baru. Loh ada yang begitu. Terjadi di Nias itu. Mama Sakiku sendiri yang melakukan itu. Lagi khotbah pendetanya, datanglah dia, ibu gembalanya pula itu, Mama Sakiku itu. Pak, bentar pak, bentar. Wah, udah mati lah. Jadi ajang perdebatan lah sepanjang khotbah. Disaingi. Ada kalanya pemain keyboard tidak mau disaingi. Ketika ada orang yang lebih baik yang bermain keyboard dari Rian, mulai Rian mempersulit orang yang baru ini. Ketika ada orang baru yang bermain drum, lalu mulai mempersulit, tidak mau diajari. Ya lu bisa cari sendirilah, kan ada di YouTube. Kenapa? Karena dia merasa bahwa hanya gualah satu-satunya pemain drum paling jago, pemain drum paling dibutuhkan di sini. Pemain drum paling senior. Herodes melakukan itu. Hanya saya satu-satunya raja orang Yahudi yang bertahta hari ini. Tidak boleh ada yang lain. Bahkan kerajaannya pun mulai diturunkan kepada anak-anaknya. Maka ketika Herodian meminta hadiah ulang tahunnya kepala Yohanes Pembaptis, dipanggil Yohanes Pembaptis, dipenggal kepalanya, disajikan di atas talam. Ngeri nggak? Kenapa? Herodes tidak mau ada yang melengsarkan dia dari
sebagai raja. Maka ketika dia mendengar ada raja yang baru, maka dia panik. Dia memanggil imam-imam. Di mana? Di mana nubuatan itu? Lahir seorang raja Yahudi. Wah. Ketika kepemimpinan kita mulai goyah, ketika kita seorang pemimpin, ketika seorang pembina mulai goyah kepemimpinannya, saya akan melakukan apapun. Ya. Coba kalau saya punya karakter seorang Herodes. Dan sadar tidak sadar Bapak Ibu, ada kalanya kita punya karakter seperti itu. Ya. Ada satu gereja visi misinya meregenerasi, tapi semua program pemudanya dihambat. Bagaimana mau meregenerasi gereja kalau program pemuda semua dihambat? Coba dulu. Wah, nggak bagus nih, nggak seperti dulu. Nah, itu tuh. Kalau gereja udah ngomong tidak seperti biasanya, ini gereja tidak akan berkembang dan bertumbuh. Harusnya gereja menjawab, bagaimana seharusnya? Kami ini kan orang tua akan menjadi tua. Anak-anak muda akan semakin berkembang dengan teknologi artificial intelligence ini. Maka kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah ketinggalan zaman ini harusnya bicara, harusnya bagaimana? Bukan mengatakan bahwa tidak seperti biasanya. Kalau kita sudah ngomong tidak seperti biasanya, maka program pemuda terhambat semua. Saya tidak tahu saya seperti kepada pemuda seperti apa. Apakah saya menghambat kalian atau tidak? Tolong koreksi saya kalau begitu. Tetapi hari ini saya merenungkan firman ini sepanjang minggu. Ternyata kadang-kadang saya menjadi Herodes kepada pemuda ini sebenarnya. Terkadang saya harus tali urat, saya harus marah-marah. Saya nggak tahu ya kalau saya pernah marah ya. Pernah nggak sih? Pernah. Oh pernah ya, aduh. Padahal saya merasa tidak pernah. Ya, gitu ya. Tapi jujur dalam hati saya tidak pernah merasa kalian menjadi pesaing saya. Karena buat saya, ya, gereja ini pun akan menjadi kuat karena pemuda ini juga. Meskipun saya dikasih hak prerogatif, ya, untuk teman-teman semua. Filipi 2 itu Kristus sebagai dasar dari segala-galanya. Imanmu dasarnya Kristus. Ya. Semuanya dasarnya hanya di dalam Kristus. Tidak ada yang lain. Ya. Ada kalanya kita malah menjadi orang Kristen, kita tidak mendasari semua pelayanan kita bukan lagi kepada Kristus. Kita mendasarkan semuanya kepada kekuatan kita, kepada keberadaan kita, kepada kehebatan kita, kepada kepintaran kita, kepada gelar kita, kepada semuanya. Kita tidak mendasarinya kepada Kristus. Maka orang-orang yang tidak mendasari pelayanan kepada Kristus, makanya orang-orang hamba Tuhan di dalam itu belagu, sombong, merasa bahwa gereja itu kalau bukan karena dia maka tidak jalan. Merasa kalau tanpa dia yang bermain musik sebagai senior maka tidak jalan untuk pelayanan. Merasa bahwa kalau saya nanti keluar dari gereja itu maka gereja itu tidak akan jalan. Gereja itu tidak akan jadi apa-apa. Ini orang-orang yang mendasari pelayanannya tanpa Kristus. Maka di saat kita melayani Tuhan, engkau duduk di sana dan saya berdiri di belakang ini dan engkau duduk juga di sana, dasari semuanya di dalam Kristus. Bermain musik itu skill, tapi skill tanpa engkau mendasari itu tanpa Kristus, itu hampa, men. Tapi meskipun engkau tidak punya skill yang hebat, tetapi kalau engkau mendasarinya di dalam Kristus, engkau akan melihat itu bahwa aku sedang melayani Kristus dan pastinya engkau akan memberikan yang terbaik menurutmu dari skillmu itu. Maka siapapun kita yang ada di ruangan hari ini,
tidak jalan? Pasti jalan. Pasti jalan. Karena kalau Tuhan yang memulai pelayanan ini, maka berakhir pun oleh karena Tuhan. Amin. Amin. Jadi artinya jangan pernah merasa dibutuhkan. Tapi engkau membutuhkan Tuhan, maka engkau melayani Tuhan. Itu yang paling harus kita taruhkan dalam perspektif kita. Jangan merasa kita bahwa gereja GPI Gereja Wisata membutuhkan saya sebagai adiknya Pak Gembala, maka Pak Gembala saya sangat membutuhkan saya. Enggak. Saya tidak pernah merasa dibutuhkan, tapi saya butuh pelayanan ini karena saya tahu Tuhan telah menebus hidup saya sehingga saya memiliki keselamatan hari ini, maka aku melayani dia. Kalau gereja yang nggak butuh saya, udah nggak apa-apa, tapi saya mau melayani dia. Orang sekarang di gereja merasa dibutuhkan, sehingga akhirnya menjadi sombong, angkuh karena merasa dibutuhkan. Maka apapun, engkau pun datang melewati pintu ini masuk ke dalam, itu langkahmu pun engkau harus dasarkan atas Kristus. Tuhan, aku datang ke rumahmu melangkahkan kaki di sini, maka tuntunlah langkahku sampai ibadahku hari ini selesai. Bukan malah kalau udah datang, waduh sepatunya bagus banget sih, beli di mana? Tasnya bagus banget sih, beli di mana Bu Pendeta? Bukan itu lagi yang diomongin di dalam rumah ibadah. Nanti itu di ruang tamu di bawah baru ngomong. Ketika kita duduk menenangkan diri, maka dasar kita adalah hanya Kristus. Amin. Dua raja tersohor. Yang pertama Herodes, dan yang kedua Yesus. Pilihan mana? Kalau hari ini terjadi pemilihan raja, siapa yang kita pilih? Nomor 2 ya? Nggak ada nomor sih di situ. Ya, nggak ada nomor di situ. Makanya sengaja itu saya tidak bikin nomor. Kita mau pilih siapa? Yesus. Oh, pastilah. Nggak mungkin Herodes dong. Iya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Saya pasti pilih Yesus. Tapi yakin nggak apa yang kita pilih juga akan menjadi landasan hidup kita? Kita pilih Yesus, tapi karakternya Herodes. Ini kan tendensi itu. Saya percaya kepada Kristus, saya beriman kepada Yesus, saya mengimani doktrin Tritunggal, tapi kita ada di bangkunya Herodes. Yesus sendirian di sono, malah kita ada di jajaran Herodes. Tapi siapa yang percaya Yesus? Saya. Siapa yang beriman kepada Yesus? Saya. Siapa yang mendasari kekristenannya kepada Yesus? Saya. Tapi mau gak ditampar? Tapi mau gak ditampar pipi kirinya, lalu kasih pipi kanan? Oh, gua balas. Bukan hanya pipi kanan pun saya kasih, saya tendang perutnya. Tapi pilihannya Yesus. Tapi karakternya Herodes. Lah kita ini mau jadi apa Kristennya? Mau jadi Kristen berkarakter Kristus atau mau jadi Kristen berkarakter Herodes? Itu tentukan itu. Jangan sampai kita merasa saya sudah memilih Yesus, saya sudah percaya kepada Yesus, saya beriman kepada Yesus, tapi kita punya karakter Herodes. Tapi Herodes dengan Yesus ini punya
persamaan. Yang pertama, mereka sama-sama raja. Amin. Percaya nggak kalau Yesus raja? Ya, percaya dong ya. Raja yang berkuasa dan perkasa. Persamaannya, ya siapa yang nggak berkuasa hari itu? Ya, apa yang dikatakan Herodes itu langsung maklumat. Ya, Yesus juga melakukan hal yang sama. Memiliki hukum atas kehendak, yes. Yesus juga memiliki hukum atas kehendaknya. Meskipun dia memberikan yang namanya free will, kebebasan. Tapi ujung-ujungnya penentuan lu masuk neraka surga itu ya Yesus. Hah? Berambisi, Yesus berambisi. Dia nggak mau umatnya itu terus hidup dalam dosa, maka dia turun dari surga menjadi sama seperti manusia. Di Filipi kita bacakan tadi, bahkan mengosongkan, mengambil rupa manusia, menjadi sama dengan manusia. Itu kan ambisi. Dia mau agar anak-anaknya ini yang sudah dia ciptakan ini kembali kepadanya seperti semula. Herodes juga punya ambisi. Dia nggak mau tahtanya pindah ke orang lain. Berambisi, terkenal, tersohor. Ya, apalagi Herodes sangat terkenal dengan kekejamannya dan Yesus terkenal dengan kesesatannya. Ya dong. Orang-orang Farisi sama imam-imam mengatakan Yesus itu sesat, beda. Ya, tuh. Kematian yang menghentikan tindakan mereka, ya. Ya, setelah Herodes meninggal, setelah Herodes mati, barulah Yusuf dan Maria kembali ke Betlehem. Tapi sebelum Herodes mati, mereka ada di mana? Di Mesir. Tapi ketika Herodes yang memimpin ini sudah mati, lalu tergantikan, maka baru mereka kembali. Yesus juga sama. Pemberitaan firman Tuhan baru terhenti ketika dia mati. Nah, meskipun setelah itu ada yang melanjutkan juga para murid-murid. Herodes otoriter, kejam. Yesus juga otoriter. Wah, otoriternya di mana, Pak? Ya, meskipun dia kasih free will, yang saya katakan tadi, dia kasih kebebasan. Ya, dia kasih kebebasan. Di dalam firman Tuhan tidak pernah dipaksa untuk kamu nurutin firman Tuhan. Tapi ujung-ujungnya apa? Yang menentukan kamu masuk ke surga dan ke neraka siapa? Nah, ya Yesus itu sendiri. Artinya kan dia punya hak otoritas di sini. Lalu ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Dia bukan raja yang kekal. Ya, si Herodes ini dia bukan raja kekal. Ya, tahtanya itu tidak kekal. Lalu Herodes takut dengan kehadiran raja yang lain. Yesus nggak pernah takut, karena dia udah raja di atas segala raja. Kerajaan Herodes goyah. Demi mempertahankan mahkotanya, ia membunuh. Bapak Ibu, jangan sampai kita mempertahankan tahta kita. Jangan sampai kita mempertahankan egonya kita, lalu kita melakukan menghalalkan segala cara, kata mereka. Ya, apapun caranya, yang penting gak ada yang menggantikan saya di sini. Bahkan apapun kulakukan, kuhambat pun. Herodes melakukan itu. Dia nggak mau ada yang menggantikan dia, maka dia melakukan pembunuhan. Manipulasi karakter, munafik. Herodes itu adalah karakternya munafik. Dia udah panik, lalu akhirnya ketika dia melihat orang Majus, wah, dia memakai muka yang lain. Kalau nanti kalian lihat, kasih tahu ya, supaya aku juga datang menyembah dia. Padahal dasarnya Herodes itu adalah orang yang kejam, otoriter. Bahkan Yohanes Pembaptis saja dibunuh, dipenggal lehernya. Nggak ada ampun. Tapi kali ini dia memakai muka yang lain. Munafik. Kalian tahu munafik itu apa? Apa itu munafik?
demi keselamatan tahtanya. Ya. Dia turun. Tapi untuk apa? Dia turun itu bukan mengayomi umat, tapi dia turun untuk mempertahankan tahtanya, memerintahkan orang. Dan Herodes itu adalah anti kritik, nggak boleh dikritik. Buktinya apa, Pak? Nah, ketika Yohanes mengkritik, gara-gara itu si Yohanes Pembaptis dipenggal lehernya. Dia mengkritik tentang pernikahan keluarga Herodes. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak mau dikritik, dipenggal lehernya. Ya. Banyak sekali di antara kita sekarang orang-orang Kristen anti kritik. Nggak mau dikritik, khotbahnya nggak mau dikritik, pelayanannya nggak mau dikritik, anti kritik. Ya, mohon maaf ya, kita ini kalau orang-orang di GPI ini anti kritik, nggak mau dikritik. Ya, merasa benar karena udah pendeta, diurapi tuh khotbahnya, enggak juga. Kalau semuanya seperti itu, maka kita menyangkali firman Tuhan, semua roh harus diuji. Maka ketika kita menyampaikan firman Tuhan pun, siapapun yang berdiri di depan ini, itu roh juga bersama-sama dengan kita. Maka roh yang berbicara melalui kita itu harus diuji. Kita jangan nanti kritik hamba-hamba Tuhan ini. Jemaat juga jangan nanti kritik. Kalau pendeta mengkritik Anda, jangan langsung, udah, nggak usah lagi kita ke gereja itu. Kesalahan gereja seperti ini. Jemaat, pendetanya yang nggak mau dikritik sama jemaat, jemaat tidak mau dikritik sama pendeta. Akhirnya pendeta nyampein firman, ini aja cuma. Baru nanti menyampaikan ketidaksetujuan di luar sana, dia kumpulin orang. Dia kumpulin orang lalu ngobrol, sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil main kulu. Nggak setuju itu saya pendeta. Khotbah pendetanya Pak Gembala itu nggak setuju saya itu. Gimana dulu menurut? Ciki. Ya, sambil ngopi. Ya. Satu botol lagi itu tuangnya itu belum ini nih. Taruh di atas. Ngeri gereja hari ini teman-teman, Bapak Ibu, ngeri. Jemaat nggak mau dikritik karena kelakuannya, pendeta juga nggak mau dikritik karena khotbahnya. Harusnya kalau dikritik itu bersyukur, artinya jemaat itu fokus dengan khotbahmu, gitu loh. Hah? Ini pemuda ini apa yang tidak mereka kritik dari saya? Pernah saya maki-maki kalian karena kalian kritik saya? Sampai datang ke rumah hanya untuk mengkritik. Ya, sambil ngopi lah kami di situ sambil minum anggur gitu. Ayo, kita bicara. Ya. Om, saya nggak setuju dengan khotbahnya Om kemarin. Ayo kita bicara. Sambil minum anggur merah kami di situ. Ya. Dia iming-iming sih saya bawa coklat dari luar, beli dua bungkus. Dia iming-iming bawa kopi serenceng gitu. Ya siapa yang minum kopi serenceng kan? Kalau dia udah bawa kopi serenceng itu, ini udah panjang ini ceritanya ini. Nah, datang hanya untuk mengkritik, dan saya tidak pernah menolak itu. Artinya ini orang berarti fokus dengerin khotbah saya. Ya. Lalu apapun yang saya sampaikan, saya buktikan dengan buku-buku yang saya baca. Saya baca buku ini, saya baca buku ini. Dan maksud saya dalam statement-statement saya. Ngeri hari ini. Gak ada pendeta yang mau aduh. Ya Pak Gembala tahu sendiri lah kalau di GPI itu. Gak ada yang mau dikritik. Sekalinya dikritik, dimarahi malah jemaat. Kau sok tahu kau, kita ini hamba Tuhan ini. Udah diurapi Tuhan itu khotbah saya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Jemaatnya keluar. Karena dia merasa hamba Tuhan itu gak rendah hati. Padahal di Filipi tadi dikatakan, hendaklah kamu rendah hati.
Herodes menghadirkan penderitaan untuk mahkotanya. Bayangkan anak-anak bayi itu, ya, cobalah bayangkan. Tiba-tiba hari ini terjadi seperti itu. Bapak Maharapan udah punya bayi. Amin. Ya. Tiba-tiba wali kota mengatakan, bunuh semua bayi itu. Lu bayangkan apa yang dilakukan coba. Nangis nggak tuh? Nangis jagung pasti. Coba. Menderita, baru juga lahir. Baru juga senang sukacita. Tiba-tiba ada perintah. Umur 2 tahun ke bawah. Habisi. Apakah itu hanya ratusan? Tidak mungkin. Herodes menghadirkan penderitaan bagi umatnya hanya untuk mahkotanya. Jangan karena gara-gara saya mempertahankan saya seorang pendeta, lalu saya menghadirkan sesuatu yang tidak nyaman di gereja ini. Mendingan saya mengundurkan diri. Kasih ke saya aja, jangan dibuang-buang. Saya bertemu dengan teman kemarin yang sedang dirawat di rumah sakit di Eka Hospital di Harapan Indah. Lalu kami berdiskusi tentang pelayanan gereja. Saya mengatakan kepada dia, saya tidak akan pernah menggembalakan gereja jika itu hasil dari perpecahan. Gak akan pernah. Saya tidak akan pernah membuka gereja kalau itu hasil dari perpecahan. Tidak akan pernah. Untuk apa? Nanti ke depan gereja saya juga pasti pecah. Karena itu impartasi. Nah, munafik itu apa? Nah, ini munafik. Mereka adalah orang-orang yang melayani, memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan dalam rumah ibadah, tetapi menyangkalinya dalam tindakan kehidupan setiap hari. Ya. Ini nih orang-orang munafik. Wah, nyampein firman Tuhan. Wah, melayani sampai lompat-lompat, sampai wah, main drumnya luar biasa, main keyboardnya luar biasa, sampai lehernya pun miring-miring hanya untuk main keyboard. Yang menyampaikan firman Tuhan juga sampai ludahnya muncrat-muncrat. Tapi di luar sana dia menyangkali semua pelayanannya di dalam rumah ibadah. Dia menyangkali penyembahannya, dia menyangkali pujiannya kepada Tuhan ketika dia ada di luar gereja. Itulah orang-orang munafik. Jadi kalau mencari orang-orang munafik, lihat dia di gereja, lihat dia di luar sana. Sama enggak? Ya. Mungkin saya ada di posisi yang seperti itu. Ya. Ketika kita berdiri di belakang mimbar ini, seperti malaikat yang bersayap 7. Ya. Putih, ada mahkota di atas yang bulat itu. Tapi ketika kita keluar dari sini, sayapnya hilang, berubah jadi hitam. Ada tanduknya, nanduk orang semua. Maka inilah orang-orang munafik. Herodes juga seperti itu. Hati-hati. Coba kita evaluasi kembali diri kita. Jangan-jangan kita ini adalah Herodes zaman sekarang. Disuruh ini, gak mau. Tuhan ini. Disuruh pelayanan, enggak. Disuruh ini, enggak. Lalu kamu maunya apa? Ya? Yesus, Raja yang kekal, itu udah pasti. Yesus meninggalkan mahkotanya untuk bersama dengan manusia. Harusnya kita tuh hamba Tuhan seperti ini. Ya, saya tuh
kemarin diskusi dengan Bu Gembala itu di bawah. Iya nih, ini besok rapat di Bukit Zaitun. Ibu-ibu datang nggak ya gitu? Ya. Saya bilang ke kakak, nggak usah lah kak datang. Nanti kakak jadi pembantu di sana, ngantar-ngantarin makanan. Ya, kebiasaan kan seperti itu. Istri-istrinya sih datang. Wih, dari rumah datang kan udah bagus-bagus bajunya gitu. Sampai di sana, udah di rumah melayani suaminya, sampai di sana melayani suami orang juga. Dibawain makanannya sana, ini ngapain? Ya? Katanya kita hamba, tapi dilayani. Jadi di mana esensi hambanya? Ya harusnya kalau hamba melayani, bukan malah dilayani. Ini yang selalu salah kita memahami itu. Kita melayani. Ya kalau udah di rumah istri udah melayani, ya sudahlah. Di luar sana kita pertahankan tahta istri kita. Kita yang melayani. Hamba itu melayani, so kita khotbah nanti. Hamba itu dolos, keset. Tapi sampai di tempat ini, nggak mau tuh beranjak tuh dari tempat duduknya tuh. Harusnya turun melayani. Jemaat itu raja, bukan kita yang jadi raja. Layani jemaat. Representatif sebagai seorang hamba, ya, merepresentatifkan Allah itu sebagai seorang hamba yang mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yesus datang dengan misi keselamatan. Yesus tegas dan tidak munafik. Apa yang dia katakan kepada orang-orang Farisi? Hai kamu orang-orang munafik. Bayangin, dia udah dibenci satu negara. Dia ngomong lagi seperti itu kepada orang-orang Farisi, teolog-teolog yang berpengaruh. Dia teriak lagi tuh, hai orang munafik. Coba, dipenggal kalau kita seperti itu sekarang. Ya, menyetarakan diri bahkan mengosongkan dirinya. Coba bayangin ya, menyetarakan dirinya bahkan mengosongkan. Bukan berarti menghilangkan kemuliaannya, tapi menyetarakan itu, menyamakan dirinya kepada manusia, menyamakan dirinya dengan manusia, menyamakan, menyetarakan. Kadang-kadang kita udah pakai jas ini nih, kayak ini gitu, udah pakai jas, nggak mau lah dekat-dekat sama Henry nggak pakai jas gitu. Saya pendeta, pakai jas. Kamu harus hormati saya sebagai pendeta. Nah, menyetarakan, bahkan mengosongkan diri. Apa yang dilakukan Herodes? Mempertahankan mahkotanya. Bahkan dia enggak enggak empati kepada umatnya. Dia enggak empati kepada rakyatnya. Dibunuh ya dibunuh. Untuk apa? Hanya seonggok mahkota. Hanya seonggok mahkota. Dia rela menghilangkan nyawa banyak orang. Yesus menghadirkan penderitaan untuk keselamatan. Beda ya. Herodes menghadirkan keselamatan untuk mahkotanya, tapi Yesus menghadirkan penderitaan untuk keselamatan. Amin. Amin. Ya. Kami panjang bercerita itu oleh Pak Guru tentang penderitaan itu. Ya. Yesus menghadirkan penderitaan untuk apa? Agar kau selamat. Kalau Herodes enggak, maka hari ini seperti itu. Bayar persepuluhan, ucapan syukur
buas sulung. Pendeta nggak peduli mau jemaahnya menderita, mau engkau bangkrut, mau engkau nggak ada pelanggan hari ini, mau engkau nggak ada yang beli di warungmu. Yang penting bayar persepuluhan, bayar ucapan syukur. Itu tuh. Herodes hari ini tuh seperti itu tuh. Nggak peduli dia mau menderita, yang penting persembahan harus datang ke rumah ibadah. Ya. Hamba-hamba Tuhannya gonta-ganti jas, tapi jemaat diterlantarkan. Hamba-hamba Tuhannya gonta-ganti kendaraan, gonta-ganti ini, gonta-ganti itu, tapi jemaat kesimpulannya apa Bapak Ibu? 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Yuk kita buka. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jelas. Kalau engkau mengatakan aku pilih Yesus, aku beriman kepada Yesus, aku berharap kepada Yesus, aku menaruhkan hidupku kepada Yesus, maka engkau wajib. Kata wajib loh ya. Wajib itu pilihan atau harus? Harus. Wajib hidup seperti Kristus hidup. Artinya, kalau Yesus datang bukan untuk dilayani, maka jangan berharap engkau untuk dilayani. Gitu loh. Salah penyebutan gelar sedikit udah dibawa di mimbar. Bapak Pendeta DR langsung dibawa di sini. Saya 4 tahun kuliah saya tersinggung. Karena gara-gara itu saja. Untuk apa gelar itu? Untuk apa? Itu yang dibawa ke surga itu. Terakhir gelar yang kita dapatkan adalah ALM. Pendeta Perhatian Harefa, ALM. Bukan lagi. Yang itu pun pertama itu ALM, almarhum Pendeta Perhatian Harefa. Ya. Mobil yang kita bawa terakhir itu adalah mobil ambulans jenazah, bukan Mercedes Benz, bukan Alphard, bukan ras yang parkir itu di bawah itu, enggak. Itu orang hidup yang bawa. Lu cuma dibiarkan di mobil jenazah. Ya lu belagu sekarang. Ini yang baju ini, Jaspin ini nanti nggak ke bawah ini. Paling disumbangkan ini nanti, istriku nyumbangin ini. Entah sama siapa disumbangkan. Nggak dibawa. Paling jas hitam sama baju putih sama dasi hitam. Ditaruhlah Alkitab di sini. Nggak tahu apa artinya. Nggak mungkin pula aku baca nanti di kuburan itu. Susah aku bacanya. Bagaimana cara bukanya? Udah gelap pun di situ. Ya. Ditaruh HP biar ada flashnya. Konyol aja orang Kristen ini. Ya. Ada pula ditaruh emas-emasnya di situ. Ya, biar nanti dia bisa belanja di neraka. Ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia ada di dalam Dia. Bukan Allah ada di dalam Dia, tapi ia itu kita. Ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Allah. Maka ia wajib hidup seperti Kristus hidup. Bapak Ibu, pilihan kita Yesus, amin. Amin. Maka kita wajib hidup seperti Yesus. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk ini tidak berlaku hanya untuk hamba-hamba Tuhan, bukan hanya berlaku kepada guru Injil, bukan hanya berlaku kepada Bapak Gembala, bukan hanya berlaku kepada pendeta, tapi kita semua saling melayani. Itu inti.
Kita saling melayani. Bukan nunggu-nunggu untuk dilayani, saling melayani. Maka buanglah karakter Herodes yang selama ini tertanam dalam diri kita masing-masing. Buang. 2025 kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Amin. Jadi orang Kristen jangan cuma bicara, kalau itu cerita gak ada buktinya. Suka dengar khotbah keren bapak pendeta, tapi pulang gereja lupa semuanya, tersinggung sedikit aja langsung marah, gila kecewa sekali aja langsung putus asa. Kristen katanya lain katanya, kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Orang Kristen harusnya selalu buka mata, jangan cuma pikirin berkat-berkat saja. Lihat di luar sana jiwa yang binasa, karena kita semua gak ada fungsinya. Ada yang sibuk rebutan menjadi gembala, ada gereja asik hitung rugi laba. Kristen katanya lain katanya, kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Yang sedikit aja panggil Pak Pendeta, diajar memberi susahnya luar biasa. Kristen katanya lain katanya, kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Dari jemaat biasa sampai yang STH semua punya tugas dan mandat yang sama, menjadi saksi yang nyata bagi seluruh dunia sampai semua orang menjadi muridnya. Iya itu bikin, kamu gimana? Mau tak dipakai, itu mobilnya dia. Mau tak dipakai, wah, waduh sih, Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kristen katanya. Ya. Mungkin kita merasa seperti itu. Tapi lihat bagaimana realitas orang Kristen setiap hari. Maka buanglah karakter Herodes.
tapi milikilah karakter Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Maka satu lagu yang mengatakan, engkaulah alasanku hidup. Hanya Tuhan satu-satunya alasan kita hidup. Tidak ada alasan yang lain. Yesus yang telah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, meninggalkan mahkotanya yang besar. Dia tidak memperdulikan itu semua. Hanya satu visinya, hanya satu misinya, agar kita, orang yang terkutuk oleh dosa ini, terselamatkan. Ya, hanya itu visi misi yang Tuhan mau lakukan. Maka Dia yang sudah bersama dengan kita, Dia yang sudah sama dengan kita, mengosongkan dirinya, menaruhkan mahkotanya hanya untuk kita. Maka sangat rugi sekali kalau kita memiliki mahkota Herodes. Tapi marilah kita buang mahkota Herodes itu, kita ganti dengan mahkota Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat kubanggakan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat kubanggakan, semua karena cinta-Mu. Mari kita kembali merenungkan, menyanyikannya dari awal. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita hidup hari ini semua karena alasannya adalah Tuhan. Maka marilah kita merenungkan kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan pernah hidup. Tanpa Tuhan kita lakukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan apalah arti hidup kita. Ku hidup karena anugerah, tiada satu pun dapat kubanggakan. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat kubanggakan, semua karena cinta-Mu. Kau memilih
dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami ini, kami boleh mendapatkan suatu kenikmatan di dalam Kristus. Engkau Tuhan Yesus boleh mendidik kami. Engkau Tuhan Yesus boleh membuka mata rohani kami Tuhan Yesus untuk mengerti siapa diri Kristus sebenarnya bagi hidup kami. Tuhan, baiklah kiranya Tuhan Yesus kami boleh belajar seperti Kristus. Engkaulah teladan utama bagi kami. Jika kami meneladani pribadi-Mu, kami percaya bahwa kami hidup dalam jalan yang lurus. Engkau yang bisa menuntut kami Tuhan. Tidak ada satupun jalan yang membawa kami kepada keselamatan di luar daripada Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami kembali akan pribadi Herodes, seorang raja yang begitu brutal untuk mempertahankan kursi jabatannya, kedudukannya, mahkotanya. Dia melakukan berbagai cara, menghalalkan berbagai cara Tuhan Yesus, supaya kedudukannya tidak akan terusik oleh orang lain. Bagi dia dosa itu biasa demi mempertahankan kedudukan. Tidak masalah bagi dia untuk berbuat kesalahan, berbuat dosa sebesar apapun, asalkan dia tetap pada kedudukannya. Tuhan, orang-orang Kristen zaman sekarang banyak yang melakukan hal yang sama demi untuk harta duniawinya, demi untuk kedudukannya di dalam dunia ini. Dia rela melakukan apa saja, bahkan rela meninggalkan Kristus, bahkan rela memfitnah siapapun, menjatuhkan orang lain demi untuk pertahanan kedudukannya. Dan yang lebih sadisnya, ketika orang Kristen itu bersembunyi di belakang kebenaran, bersembunyi di belakang firman Tuhan, padahal dia melakukan hal yang brutal, dia melakukan hal yang tidak benar, dia melakukan hal yang melukai hati Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Mungkin kami melakukan itu dengan sengaja atau tidak sengaja Tuhan. Ampuni kami. Kami tidak mau Tuhan Yesus binasa hanya karena ingin mempertahankan dunia ini. Kami tidak mau Tuhan Yesus hancur jiwa kami hanya oleh karena kecintaan kami dengan dunia ini Tuhan. Baiklah kiranya dosa itu menjadi musuh kami Tuhan. Nah, setiap orang kudus itu adalah orang yang hidup dalam kekudusan, hendaklah dia memisahkan diri dari dosa. Ketika dia masih bersahabat dengan dunia, maka dipastikan orang itulah tidak hidup dalam kekudusan. Tuhan, banyak Herodes masa kini, bukan hanya di luar sana, tetapi di dalam rumah Tuhan pun banyak Herodes masa kini yang mempertahankan keinginan duniawinya, yang mempertahankan Tuhan Yesus, keegoisannya, egonya menjadi yang utama bagi dia, bahkan dirinya sendiri menjadi Tuhan bagi dia. Tuhan, ampuni kami. Kami anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, kiranya Engkau mengampuni kami, kiranya Engkau menjagai kami Tuhan, menjaga hati kami terutama, agar kami tidak terseret oleh pengaruh dunia ini, sehingga kami boleh melakukan berbagai cara untuk melukai hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat-Mu, Engkau berkati. Pakailah semakin luar biasa lagi Tuhan. Pakailah semakin heran lagi Tuhan. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya, istri dan anak Tuhan. Engkau berkati, dan apapun yang dikerjakannya juga selalu berhasil. Berdoa Tuhan Yesus buat seluruh jemaat yang hadir di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati. Kiranya melalui firman yang telah didengarkan, kami boleh menjadi Kristen-Kristen yang pelaku firman Tuhan. Bukan hanya atas namanya adalah Kristen, tapi di luar sana dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, baiklah kiranya kami boleh menggambarkan dalam diri kami pribadi Kristen yang sebenarnya, yaitu ada pribadi Kristus bagi kami, yang kami lakukan setiap hari, setiap waktu. Kami memiliki kasih yang sempurna, kami memiliki hati yang selalu mengasihi orang lain, kami mau memberi. Kami tidak menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang kikir, tapi kami mau mendapatkan berkat yang melimpah. Jika kami mau diberkati dengan melimpah, baiklah kiranya kami juga berkorban untuk Tuhan, berkorban hati kami, jiwa kami, dan juga materi kami mau berkorban untuk Tuhan.
untuk membangun pelayanan di tempat ini, untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan juga mau memberkati kami dengan melimpah. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, mulai dari penerima tamu sampai kepada penyampaian firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan, agar kiranya pelayanan kami hari ini benar-benar kami tunjukkan hanya untuk Tuhan saja. Tidak ada satupun di antara kami yang membanggakan diri kami, membanggakan pendidikan kami, membanggakan gelar kami, membanggakan harta kami. Jauhlah itu dari kami Tuhan. Hendaknya kiranya salib Kristus, firman Tuhan, dan Roh Kudus yang memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini buat jemaat Tuhan yang telah banyak bersaksi. Baik saudara kami Heri, Engkau berkati dalam pelayanannya, Engkau berkati dalam pekerjaannya. Apapun yang dikerjakan juga selalu berhasil. Berkati masa depannya, apapun cita-citanya, Tuhan akan kabulkan. Demikian juga berdoa Tuhan Yesus buat kedua anak-anak Tuhan di tempat ini, baik Joy maupun Wina yang telah kemarin interview. Tuhan, hamba berdoa, jika pekerjaan itu yang terbaik buat mereka, berikanlah kepada mereka Tuhan. Tapi jika bukan, maka Engkau berikan petunjuk Tuhan Yesus, sehingga Tuhan mempersiapkan pekerjaan lebih baik lagi kepada mereka. Kami berdoa Tuhan, supaya semua anak-anak muda di tempat ini, Tuhan bukakan pintu berkat kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi tiang-tiang dalam gereja ini. Engkau kuatkan mereka Tuhan Yesus, baik secara jasmani juga secara rohani, sehingga gereja ini bisa maju, bisa bertumbuh, bisa berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan telah memberikan persembahan berkat dan tangan mereka Tuhan, sehingga Tuhan Yesus melalui persembahan ini, maka pelayanan tempat ini juga semakin diberkati. Bagi mereka yang belum bisa memberikan, Tuhan Engkau tetap berkati sebagaimana Engkau berkati kami juga, dan Engkau buka pintu berkat bagi mereka, sehingga pada masa-masa yang akan datang mereka boleh berikan terbaik untuk Tuhan. Tuhan, demikian juga Tuhan Yesus berdoa buat bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Engkau berkati Tuhan Yesus, berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa lalu kepemimpinan mereka, negeri ini semakin diberkati, negeri ini semakin maju, dan lebih-lebih itu kami anak-anak Tuhan, kami juga boleh menjadi berkat di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami memperbuat salah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa Tuhan. Yesus yang kasih jiwa Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.
Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, mengingatkan kita untuk lebih lagi bagaimana kita boleh ada di dalam sesama kita ya gitu. Jadi artinya jangan sampai kita menyatakan Tuhan sebagai juru selamat kita, tapi karakter kita nggak menunjukkan siapa Kristus di dalam hidup kita gitu. Jadi hati-hati, pastikan kalau kita benar-benar meyakini bahwa Tuhan memang benar-benar adalah juru selamat, pastikan dia sebagai teladan. Nah, kalau sebagai teladan ya berarti kita harus mengikuti bagaimana cara hidupnya, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bertindak. Kita boleh membuat rencana, tapi pastikan rencana kita ini sejalan dengan rencananya Tuhan gitu. Jadi jangan memaksakan rencana kita yang jadi, tapi pastikan rencana kita ini ada dalam rencananya Tuhan gitu, supaya apa yang kita lakukan ya seirama dengan rencananya Tuhan. Biasanya makanya kalau yang kita udah berencana seperti kesaksiannya Bugem hari ini gitu kan, dia pengen jadi dokter awalnya, terus di tengah jalan meleset mau coba-coba yang lain, ternyata enggak. Nah berarti itu tandanya bahwa awal yang sudah direncanakan ini ternyata ada dalam rencananya Tuhan. Makanya meskipun ada kalanya kita tersesat mungkin jalannya, tapi kita akan kembali lagi ke jalan yang sudah ditentukan sama Tuhan. Apa istilahnya, predestinasi gitu ya. Nah jadi kira-kira seperti itu. Ketika kita merencanakan sesuatu, pastikan bahwa rencana kita ke Tuhan, tanya kira-kira rencana kita ini rencana Tuhan bukan, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi diingatkan kembali hari ini bagaimana kita berperilaku sebagai pengikut Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus kan? Nah, jadi bagaimana kita berperilaku sebagai pengikut Kristus? Pastikan kalau kita bangga menyandang gelar pengikut Kristus, perilaku kita juga harus seperti Kristus. Ya, itu saja. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Juga terima kasih untuk para pelayan altar hari ini dari WL Finger, para pemain musik. Harus disebut para pemain karena udah banyak yang main musik, gak cuma satu orang. Jadi para pemain musik dari keyboard, drum, gitar, ya harapan kita ke depan ada yang main bass juga gitu ya biar lengkap. Lalu membawakan toh kolektor, terus operator monitor, juga kamera di belakang, lalu usher, semua yang bertugas hari ini, para pendoa juga kiranya Tuhan Yesus memberkati dan membalaskan berlipat kali ganda gitu. Lalu juga untuk yang hari ini, kemarin tadi udah interview, mudah-mudahan Tuhan bukakan jalan. Kalau memang ini jalan dari Tuhan, memang ini sudah dalam rencananya Tuhan, pasti akan mendapatkan. Amin. Kalau minta sama orangnya. Kalaupun enggak, berarti Tuhan sudah sediakan yang lebih baik. Amin. Ya. Lalu ibadah kita tengah minggu hari Jumat di tempat ini seperti biasa jam 7:30 malam. Yang bertugas adalah tanggal 17 ya, tanggal 17 hari Jumat tanggal 17 worship leader dilayani oleh Saudara Ras. Ini udah pertama kali tau? Sebelumnya udah ya? Sebelumnya udah, oke. Udah sering ya Saudara Ras. Lalu operator monitor dilayani oleh Saudara Ray, kolektan dilayani oleh Devan, lalu firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta PR Harefa, lalu musik dilayani oleh Saudara Joy. Jadi hari Jumat silakan dipersiapkan para pekerjanya, pelayannya. Lalu untuk hari Sabtu ibadah youth di tempat ini jam 7 malam. Jadi bagi teman-teman youth silahkan hadir. Yang belum hadir mungkin bisa ikutan minggu depan supaya bisa sama-sama hadir. Jadi pastikan bisa hadir di ibadah kaumnya. Itu ya, kenapa saya sebut kaum, karena di ibadah youth ini banyak sekali insight-insight yang boleh menjadi masukan kita sebagai pemuda, karena kan di sini 70% pemuda ya. Jadi dimana kita sebagai pemuda Kristus ini
boleh bagaimana kita menempatkan diri kita di tengah kalangan masyarakat sebagai pemuda yang dikenal sebagai pemuda Kristus gitu, pemuda Kristen. Nah, jadi jangan sampai karena kan kalau di ibadah umum biasanya literally itu adalah secara umum gitu kan. Artinya buat yang lebih tua masuk, yang muda masuk, anak-anak juga masuk harusnya. Nah, di ibadah youth sendiri itu biasanya lebih spesifik untuk anak muda gitu. Jadi pastikan teman-teman kaum muda di sini dari usia SD, kan SD kan, SD sampai SMA bahkan kuliah atau yang sudah bekerja boleh hadir. Ajak juga teman-temannya, saudaranya, pacarnya, silakan biar hadir sama-sama, daripada pacarannya di luar ya kan, lebih baik pacarnya di rumah Tuhan. Oke, untuk jadwal di sini nggak ada ya, kayaknya belum dibuat, belum di-share. Jadi nanti ditentukan sendiri para pelayannya, gitu ya. Lalu hari Sabtu juga ada latihan untuk para pelayan altar yang bertugas di hari Minggu. Jadi silakan dipersiapkan lagu-lagunya apa saja, dan jangan lupa untuk berkomunikasi dengan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan di hari Minggu supaya bersinergi lagu dengan firman-Nya gitu ya. Jadi nyambung tuh barengan gitu ya, supaya sama-sama nih, karena WL worship leader ini membawa jemaat untuk mempersiapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi lagu-lagu yang dibawakan juga pastikan bersinergi, seiringan dengan firman Tuhannya gitu ya. Hari Minggu kita sudah memasuki minggu yang ketiga, minggu depan tanggal 19 Januari kita ibadah jam 10 pagi di tempat ini seperti biasa. Worship leader dilayani oleh saudara Ray, lalu singer dilayani oleh saya dan Joy, lalu usher dilayani oleh keluarga pimpinan jemaat, infokus dilayani oleh saudara Ete, kolektan oleh Niel, lalu firman Tuhan dilayani oleh bapak pimpinan jemaat, lalu musik dilayani oleh Dasman. Di sini Dasman sebagai ketua timnya untuk memimpin personilnya siapa yang akan memainkan musik gitu ya. Jadi silakan dipilih Dasman untuk timnya siapa-siapa aja, karena pastikan kita ini kan alat musiknya udah banyak nih, jangan cuma keyboard aja jadinya. Jadi mental yang biasanya keyboard tunggal sekarang ubah menjadi mental anak band. Nah, kita sama-sama bersinergi memainkan musik yang berbeda ini menjadi satu harmonisasi gitu ya. Lalu doa persembahan dilayani oleh Bapak Guru BGA, doa penyerahan dilayani oleh Bapak Pendeta PR Hareva. Lalu keterangannya adalah youth performance. Jadi silakan teman-teman dari youth dipersiapkan performance-nya, entah nyanyi, entah pantun, atau main drama lagi, atau mungkin kayak kemarin lagi gerak dan tari seperti itu, silakan, itu juga luar biasa gitu ya. Yang penting performance. Nah, saya rasa itu aja. Ada tambahan? Itu aja ya. Jadi baik, kita akan menutup ibadah kita bersalam-salaman untuk memberkati hambanya. Saya kembalikan. Puji Tuhan. Kita akan, saya juga mengundang para hamba Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama dengan hamba Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kita akan satu pujian Kami Terima.